Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya, Muhammad Yusuf Suseno dari Tulokrejo, mentor grup satu hari satu EKG. Ini terutama buat teman-teman yang di IG maupun di grup Telegram ya. Kita akan bahas beberapa pasien kita beberapa hari ini. Oke, so pertama adalah yang saya mau bahas adalah soal di grup Telegram atau kalau ada di IG, ada di postingan, yaitu soal 292, seorang laki-laki 60 tahun dengan keluhan sesak napas, kaki agak bengkak, kadang berdebar sudah 3 hari ini. Jadi beliau ini sudah berdebar sudah 3 hari ini, tidak ada riwayat DM, hipertensi kolesterol, tidak merokok, pernah positif COVID dengan gejala ringan 3 bulan lalu. Beliau rawat jalan dari poli dan ini obat-obat saya sebenarnya. Udah on furosemide, valsartan, sacubitril atau arni, carvedilol 2 kali 6,25, edoxaban ya, dan spironolacton. Kadar elektrolit normal, troponin negatif, CTR-nya 65%, tensinya sekian, akralnya enggak. Jadi overall pasien ini beliau dengan heart failure ya, jelas ya. Ada kaki bengkak, sesak napas. Tapi yang problem hari-hari ini adalah 3 hari ini ada 3 hari ini udah berdebar. Dan kalau teman-teman agak mau peka sedikit, pasien ini sudah on edoxaban, berarti sebenarnya sudah ada aritmia sebelumnya, biasanya atrial fibrilasi. Ya. Ini adalah ECG-nya. Waduh, ini ECG-nya agak kompleks ya. Nanti kita kembali lagi deh. Jadi pertama, apakah ini irama sinus atau bukan? Nah, kita lihat di sini kita mau mencari gelombang P yang jelas, yang 1P diikuti oleh 1 QRS itu enggak ada. Ya. Di sini ada irregularitas dan di sini ada non-sustainability. Ini QRS lebar ya, teratur ya. Cuma kita lihat jawaban dari teman-teman. Ya ini misalnya jawaban dari Mas Rahmat nih ya. Mas Rahmat ini intinya beliau menjawab non-sustainability, AF ya. PVC multiple multivokal, ada PVC-nya, episode non-sustainability. Apa yang harus diberikan? Yaitu high risk PVC yang usulkan intinya kemungkinan dari aritmia, furosemide, AF, persisten, rate control, amiodaron. Kemungkinan yang oleh Mas Rahmat ini amiodaron usulnya. Kemudian Mas Fathur Rahman ini sama HF, frekuensi non-sustainability, usulnya juga amiodaron. Mas Irfan sama hampir mirip, AF, ya, QD3AVF, kemungkinan OMI inferior, setuju, non-sustainability, usulnya lidocaine, karena ini bekerja di ritme aja, ada furosemide. Mbak Lucy, ini AF, rapid, non-sustainability, aku decompensated, usulnya amiodaron, ya, amiodaron. Mas Wingga, ya ini Mas Wingga ini sangat teliti untuk masalah EKG. Saya jadikan mentor asisten di grup diskusi karena saya kadang-kadang tidak sempat. Ini lebih detail lagi, nanti teman-teman bisa baca di sini di grup satu hari satu EKG ada OMI inferior. Intinya usulnya juga amiodaron. Nah, kalau yang di grup IG itu ada beberapa yang menjawab ya. Di Instagram ada Ranviti, Kordaron, ada amiodaron. Nah, Mbak Safitri ini ada berbeda sedikit. Heart failure, jadi gini, sorry, saya lihat ini ya tadi ya. Heart failure menurut Mbak Fitri tadi ada, apakah heart failure pada ini termasuk suatu kondisi yang hemodinamik tidak stabil gitu ya? Tidak bisa disebut gitu ya. Yang kita sebut sebagai ini saya mau sampaikan sedikit ya, bahwa oke pada pasien AF atau multiple PVC ada heart failure, udem tunggai, tapi itu tidak bisa disebut sebagai tidak stabil ya. Kecuali kalau pasien ini udem paru dan maaf kita yakin bahwa udem parunya itu karena AF-nya, udem parunya karena VT-nya. Nah, itu kita tidak stabil karena aritmianya. Jadi harus ada hubungan antara ketidakstabilan dengan aritmianya. Tapi pasien ini cukup stabil ya, dalam arti oke ada udem tungkai, ada keluhan berdebar, tapi tidak suatu akut heart failure yang berat. Dan sekali lagi hati-hati melakukan kardioversi, terutama kalau pasiennya AF. Karena apa? Nah, bisa terjadi emboli event, pasiennya bisa stroke. Ya, sekali lagi teman-teman yang maaf mungkin
masih dalam tahap belajar, banyak baca di YouTube saya juga ada beberapa kuliah tentang simple approach to AF untuk pasien, untuk teman-teman di UGD itu ada, dan menurut saya itu cukup lumayan lah ya sebagai pegangan gitu ya. Oke, so option treatmentnya apa nih? Option treatmentnya dibiarin aja, jelas nggak mungkin ya, kayaknya ada VT. Amiodaron boleh nggak? Boleh. Lidocaine boleh nggak? Boleh. Bagaimana dengan magnesium? Nah, ini pasien ini beliau akhirnya saya berikan ekstra magnesium 3 gram dalam 1 jam. Ya, ekstra magnesium EGSO 4 itu kita encerkan, kemudian kita masukkan dalam 50 cc siring dan dimasukkan dalam 1 jam. Karena kalau cepat-cepat agak nyeri ya magnesiumnya, nggak enak, panas gitu ya, 1 jam. Dan setelah 1 jam, mohon maaf ya ini ada handphonenya di sini, tapi intinya setelah 1 jam jelas EKG-nya iramanya AF karena irregular ya, irregular. Ya. Tapi tidak ada non-sustainability lagi, memang tensinya mepet. 87/54, tapi pasiennya tenang-tenang saja. Ada episode PVC okusional, tapi pasiennya tenang-tenang aja. Yang nggak usah diapa-apain, ini tidak saya berikan inotropik sama sekali. Tidak saya berikan inotropik sama sekali. Pasiennya akralnya hangat, baik. Karena ketika kita echo, ya itu memang EF-nya rendah, ya kurang lebih sekitar 25-30%. So, kita nggak usah terlalu agresif banget. Prinsip utama adalah do no harm. Ya, do no harm. Dan pasien ini sebenarnya sudah pernah saya lakukan angiografi kira-kira sebelumnya, pada waktu opnam sebelumnya, dan hasilnya non signifikan CAD. Jadi beliau ini adalah pasien dengan atrial fibrilasi, kardiomyopati. Dan kemudian, kalau teman-teman lihat ini, maaf saya baleni lagi ya, saya ulang lagi. Ini 27 September jam 14. Oke, jam 14.54. Kemudian kita berikan MGSO 4 3 gram dalam 1 jam. Jam 14.54 berarti setelah jam 15, dan kita lihat di sini ketika jam setengah 5, 16.26 sama sekali nggak ada PVC sama sekali. Hanya dengan magnesium 3 gram dalam 1 jam. Oke, di UGD diberikan, waktu masuk ruangan jam sekian sudah nggak ada PVC. Tadi sempat ada PVC, kemudian dia diikuti nggak ada PVC. Jadi artinya magnesium sebenarnya ada tempat di situ. Nanti saya share jurnal dan artikel tentang magnesium di grup channel Telegram kita, rangkuman ini. Linknya kalau di IG ada di bio ya, di link tree itu ada masuk ke sini. Ini isinya ada file, ini banyak, termasuk beberapa buku-buku yang mungkin teman-teman mau baca. Oke, kemudian kita masuk ke IG story kita. Ini adalah IG story kita. Kita lihat di sini. Maaf suaranya banter banget, maaf. Suara ini apa ini? Sinus apa enggak? AF apa enggak? Nah, sebagian besar teman-teman pada waktu menjawab polling kita ini menjawab sinus, ya, gitu ya. Karena saya lihat kalau teman-teman agak pelan-pelan mengikuti, nanti dilihat di situ ada episode di mana kelihatan pasien ini sinus. Misalnya lihat ya, sebentar. Bentar, saya stop sedikit. Oke, lihat, ini ada P diikuti oleh 1 QRS, ada P diikuti oleh 1 QRS. So, sinus. Tapi ini kalau bahasa saya namanya sinus tapi. Sinus tapi ada pengganggu. Pengganggunya apa? Multiple PAC, multiple PVC. Sangat banyak sehingga seakan-akan irregular. Dan ketika EKG-nya saya buka menjadi EKG 12 lead, ternyata banyak teman yang bilang bukan sinus gitu ya. Padahal kalau kita lihat EKG 12 lead makin jelas, maaf ini yang karena di IG itu kan harus posisinya vertikal ya. Jadi sebenarnya EKG 12 leadnya ini. Kita lihat sebenarnya irama basicnya sinus enggak? Irama basicnya sinus karena 1P diikuti 1 QRS, 1P diikuti 1S. Tapi memang banyak sekali pengganggu, yaitu ada PAC, ada PVC. Lihat, ini sinus, ini ada PAC, ini ada PVC, ini ada PVC, ya. Ini sinus, PAC, ini sinus, tapi enggak begitu jelas ya. Mungkin lain PAC juga bisa PVC. Jadi ini PAC, PVC. Nah, jadi memang banyak pengganggu, tapi overall sebenarnya beliau ini dengan sinus. Jadi ini tak ceritain sedikit, beliau ini maaf sebenarnya on ventilator karena non-STEMI, heart failure, shock,
tapi ada sepsis juga, tapi akhirnya pasien keluarga dan pasien udah obat saja dulu. Dengan pengobatan heart failure-nya, beliau sudah on diuretik, ada spironolakton, ada ramipril. Tapi waktu itu memang belum saya masukkan beta blocker karena tensinya sangat rendah, sempat shock. Kemudian saya berikan hanya koralan aja. Karena pada waktu masuk itu EKG-nya seperti ini. Ya, jelas old myocard infarct anterior, ada ST depresif, troponinnya naik tinggi, ya. Jadi sebenarnya ini bukan suatu AF ya, tapi ini sebenarnya adalah sinus tapi dengan multiple PAC dan PVC. Dan apa yang harus diberikan pada pasien ini? Kita lihat banyak banget usul dari teman-teman, ada bisoprolol, ada digoxin, ada yang observasi aja, ada yang amiodaron, ada yang observasi SA, kok digarikan SA kenapa? Amiodaron, adenosin ya. Amiodaron lagi, bisoprolol, echo ablasi ya, ablasin jangan kesusu diablasi ya. Belum apa-apa jangan ablasi itu kalau obat nggak mempan itu baru diablasi. Oke, tapi tadi ada satu yang menarik saya, mungkin saya kelewat sedikit, yaitu ada yang usul memberikan magnesium. Waduh, enggak ketemu. Tapi ada kok, nanti ada sih. Oke, apa yang diberikan? Ada amiodaron, lidokain, digoxin jelas nggak ada tempat ya, karena pasiennya bukan AF ya. Jangan berikan digoxin kecuali kalau pada pasien AF yang tidak terkontrol misalnya. Bisa amiodaron, bisa lidokain, saya memberikan magnesium. Saya berikan ekstra magnesium 3 gram dalam 1 jam. Salah satunya ada Dr. Eliza, beliau adalah dokter internis. Beliau menjawab MGO4. Nah, ini satu-satunya yang cocok dengan saya nih, dan saya berikan pada pasien ini. Lihat, ini adalah WA chat saya dengan ICU kemarin. Saya minta coba pos MGO4, saya ingin lihat monitor ECG tuan ini beliau ini. Sekarang sudah ekstubasi akhirnya. Lihat, ini ECG-nya kayak gini. Very good. Lihat, sama sekali tidak ada PVC. Ini bukan sulap, bukan sihir, dan saya tidak bohong ya. Darahnya aku ngapusin nah. Ya wis lah, tapi it's up to you. Ya, you trust me, oke, enggak percaya ya enggak apa-apa. Jadi pertanyaannya, Dok, ada enggak sih evidence base untuk magnesium? Nah, ini. Nanti teman-teman boleh nyari artikel ini atau nanti kalau sempat saya share di grup rangkuman. Jadi ini beberapa evaluating the effect of magnesium, bahwa intinya can be used safely and effectively ya pada ventricle dan supraventricular arrhythmia. Ini juga ada di dari dokter Roden ini. Serous ventricular arrhythmia juga ada manfaat ya. Kemudian MGS4 first line therapy kalau ada ini, terutama kalau torsa de Pointes kan semua sudah tahu ya. Tapi bukan torsa de Pointes kayak tadi non sustain VT juga bisa gitu ya. Tapi ya terserah kalian percaya apa enggak. Tapi intinya bahwa ini juga in absence of hypomagnesium. Jadi kita nggak perlu ngecek magnesiumnya. Bahkan pada pasien yang tadi, yang pertama maupun yang kedua, dua-duanya itu magnesiumnya normal. Tapi saya berikan ekstra magnesium 3 gram. Dan baik gitu. Ya, ini juga sama intravenous MgSO4. Ini pakai magnesium chloride ya, menurunkan reduced frequency of ventricular arrhythmia pada symptomatic heart failure. Ini jelas pasiennya ada heart failure kan tadi kan. Ini juga sama, hampir sama. Ini AF dan PVC juga bisa dikontrol dengan MgSO4. Nah, ini juga sama, CHF juga ada efek. Kalau oral nggak ada efek ya, tapi kalau IV ada efek, frequency of ventricular arrhythmia. Dan ini adalah yang paling ini adalah nanti bisa dibaca, ini adalah review artikel yang paling komprehensif tentang magnesium. Dan memang evidence base-nya tidak sekuat seperti misalnya obat-obat anti aritmia yang lain ya. Tapi satu hal yang menurut saya menarik tentang magnesium adalah suatu mineral yang ada di tubuh kita, dan itu bukan obat sebenarnya. Maksud saya ini sudah ada di dalam diri kita, dan mungkin itu yang bisa menjadi salah satu faktor kenapa magnesium ini cukup aman, intoksikasi hampir-hampir nggak ada gitu ya. Beda misalnya dengan amiodaron ya, itu kan beda, itu dengan obat ya. Jadi take home message-nya apa sih? Magnesium buat yang belum pernah dengar, ini boleh jadi salah satu cerita ya. Magnesium have its role for arrhythmia. Evidence-nya tidak sangat kuat banget, tapi kita ada kok. Dan tidak selalu disebut di guideline, tapi itu ada manfaat. Jelas tadi yang ahli-ahli yang nulis di artikel tadi kan tidak bohong kan.
So, kalian mau percaya atau meninggalkan ya terserah teman-teman. Jadi, kalau saya terus terang ketika ada PVC yang apalagi, eee, nggak terlalu banyak, saya akan coba dengan magnesium dulu, baru kemudian kita pikirkan obat-obat yang lain. Kalau pada pasien-pasien yang rawat inap ya, kalau pasien yang rawat inap. Dan sebagian besar itu hampir 75% ke atas itu kerja dengan baik, ya. Nanti mungkin saya harus bikin penelitian ya tentang FGS obat pada pasien dengan ventricular arrhythmia di, eee, rumah sakit tempat saya bekerja, tapi itu ke depan deh. Satu hal bahwa atau mau teman-teman yang mau bikin penelitian nanti bisa kontak saya, nanti kita bareng-bareng teliti, karena waktunya saya juga terbatas. So, satu hal bahwa guideline itu bukan kitab suci. Ya, saya mau sampaikan ini ke teman-teman, guideline bukan kitab suci. Kalau ada suatu evidence base yang cukup baik dan kita pernah melakukan dan itu berhasil juga, saya kira itu juga bisa kita pakai gitu ya. Ya, jadi intinya ada hal-hal yang saya ingat itu salah satu pembicaraan dari seorang, ya ini kalau dari saya karena seorang muslim, seorang kiai, dia bilang, "Kalian harus baca buku yang banyak supaya kalau ada orang lain yang berbeda dari Anda ndak langsung nyalain," gitu. "Oh itu kok sholatnya kayak gini ya? Tangannya kok ndak kayak gini ya? Berarti salah." Ya karena bukunya belum. Kalau kita udah tahu ini mazhab A, mazhab B, ya kita akan ngerti, oh dia berasal dari pendapat yang ini. Begitu juga dengan magnesium ini. Kalau teman-teman udah baca yang banyak, saya kira nggak akan langsung menyalahkan orang yang percaya pada magnesium seperti saya. Ya, saya kira itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Ini cuma sharing aja. Semoga bermanfaat.